jadi demo itu galian ini, galian pasir. Itu kemarin saya tutup. Makasih Bu. Asli dong. Wah. Pak. Bisa dari kamera. Iya. Tapi mainnya sadaya, aku bahas apa ya? Sudah cukup masuk. Jadi demo itu galian ini, galian pasir. Itu kemarin saya tutup Pak. Oh ya, galian pasir. Udah rusak itunya dan mereka dia udah habis. Sudah besar dari saya. Oh, udah juga nanti iya kalau tiba-tiba mereka sudah tunggu saya bilang langkah apa. Ya, dan jam berapa ini? Ibu sama.
juara Milan kemarin ya. Iya, lomba. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Kita bisa berkumpul di SD Muhammadiyah 4 dalam rangka laporan revitalisasi yang kita hormati Bapak Menteri Pendidikan Haji Abdul Mukti MPD. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Itulah tepuk tangan Bapak Menteri. Yang kami hormati Bapak Bupati Garut telah hadir bersama kita serta seluruh Forkopimda yang hadir pada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dirjen vokasional SMP Pak Kantatang. Pak Dirjen itu ini orang Garut Pak. Sebenarnya sangat bangga sekali ada orang Garut dan salah satu syafaatnya beliau barangkali kita banyak bantuan. Amin betul Pak. Dan ini juga satu kelurahan dengan tempat saya lahir. Saya lahir di Ciledug 105 di Gedong Jangkung. Saya dulu suka main ke sini Pak. Ini dulu sawah. Ada situ Cibelik di situ. Ya, sok ayah orang yang di luhur seperti gitu deh. Tapi sebentar pernah ayah tapi sekian gitu ya terus gitu ya. Untuk Kabupaten Garut terima kasih. Kalau saya hitung yang punya Kabupaten Garut ya, kita Kabupaten hanya membangun 78 miliar Pak Menteri. Dari Bapak 68 miliar untuk dasmen, belum yang mana yang menengahnya Digdas ya Pak, yang menengahnya di Bapak. Jadi saya bilang ini pantas Bapak berani ke sini Pak, karena Bapak sudah membangun Garut Pak. Terima kasih sekali lagi. Jadi kadang-kadang kita suka males ya kalau datang itu, tapi nggak cuma omong doang deh. Memang nggak langsung komplit gitu ya. Padahal saya sampaikan bahwa Garut adalah kabupaten dengan kota dengan wilayah terluas ketiga se-Jawa Barat. Kita punya 3.100 km persegi. Kalau dibanding dengan Bandung, itu kita hampir 18 kali, lebih dari 18 kali lipatnya Bandung. Begitu luas. Dan juga penduduknya begitu banyak. Sehingga pastilah biasanya kalau daerah yang luas, penduduknya pasti ada kendala terkait dengan pelayanan dasar. Pendidikan kah, kesehatan lah, dan juga ekonomi. SMA terus lagi 40%. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, meresmikan revitalisasi SD Muhammadiyah 1 Garut Kota dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya saya resmikan SD Muhammadiyah 2 Garut Kota dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya saya resmikan SD Muhammadiyah 3 Garut Kota dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya saya resmikan SD Muhammadiyah 4 Garut Kota dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya saya resmikan SD Muhammadiyah 5 Garut Kota dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya saya resmikan pembangunan Masjid At-Tarbiyah SMA Muhammadiyah Banyuresmi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Udah semangat bisa lagi. Selanjutnya foto bersama Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekali lagi, lihat kamera, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd.
Ini yang nulis Rahmah di sini Pak. Jadi ini maaf saya membaca saja ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari Forkopimda Garut, ada Ibu DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, kemudian juga Kapolsek, dan juga dari Kementerian Agama, dan juga jajaran Forkopimda yang lainnya. Rombongan dari Kemendikdasmen, ada Bu Prita, beliau adalah Kepala Pusat Penguatan Pendidikan Karakter, kemudian Pak Direktur SD, ada Kepala BKHM, Pak Anang, Pak Direktur SD namanya Pak Somad, ini yang paling kuat karena Somad artinya tempat untuk bergantung. Kita baca terus, Allahu Somad. Jadi salah-salahin apalagi salah. Sehingga saya menangkap kritik itu dengan positif, saya menangkap kritik itu dengan pikiran terbuka, dengan hati yang lapang, karena tanpa kritik kita tidak bisa maju. Dan saya juga sering mengatakan kepada kawan-kawan, jangan marah kalau dikritik. Karena kalau dikritik berarti kita itu masih diperhatikan. Kita itu masih diberikan kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi. Kalau kita sudah berbuat, nggak ada yang kritik, nggak ada yang komen, sakitnya tuh di sini. Kalau kata Agnes Monica itu, pernahkah kau bicara tapi tak didengar? Jadi teman-teman di kementerian jangan anti kritik. Karena kritik itu adalah bagian dari, pertama, publik masih terlibat dalam kebijakan. Salah satu ciri dari demokrasi yang sehat adalah public participation in civic life. Bagaimana masyarakat itu terlibat dalam urusan-urusan kemasyarakatan. Tapi tentu saja semuanya harus konstruktif dan semuanya harus kita respon dengan sebaik-baiknya. Karena itu Pak Bupati, saya akan mengatakan kepada kawan-kawan, kalau ada kritik kita harus bedakan, itu kritik yang memang membangun. Kalau noise ya asal gaduh saja, yang penting heboh. Kadang-kadang yang noise itu sensasi untuk mendapatkan sesuap nasi. Karena dengan bikin sensasi, makin banyak juga yang masuk kepada kantong dari membuat sensasi itu. Karena itu maka sekali bersama Bapak Menteri dan seluruh rekan silakan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Beberapa tempat saya temukan ada yang dibangun untuk 4 jadi 5. Oh iya. Saya Muhammadiyah harus bisa lebih. Bisa 6. Sekarang jadi 6. Oh jadi 6. Jadi dibantu Dari ikan kan 4. kita dulu 5. 3 RKB 2 rehab. Jadi 6 nanti jadi 1 lagi ya. Gitu dong. Lain. Kasih Bu, mari. Ini foto Pak. Panitia Muhammadiyah. Panitia lokal Muhammadiyah. Mundur yuk, foto yuk. Mundur dikit. Yuk, mundur yuk. Duduk sekali, pamangkat. Mundur yuk. HP-nya mana? HP-nya? Bos Din.